Shalom adik-adik, gimana kabarnya pada hari ini? Ada yang udah mulai bosan? Ayo, siapa yang udah mulai bosan di rumah aja nih? Angkat tangan. Ya, sepertinya Mbak Lin juga udah mulai bosan nih di rumah aja. Ya, siapa juga yang udah kangen sama sekolah minggu? Ya, seru-seruan bareng di gereja kayak dulu lagi. Ayo, siapa? Mbak Lili juga kangen. Nah, ternyata banyak ya yang udah kangen banget bisa ketemu bareng-bareng ngobrol gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita harus mematuhi apa yang menjadi aturan dari pemerintah. Itu juga suatu bentuk ketaatan ya, suatu bentuk ketaatannya gimana. Nah, kita sebagai warga Indonesia harus taat terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, walaupun demikian, tapi sekolah minggu kita tetap berjalan dan semangat sekolah minggu tidak boleh luntur. Jadi, walaupun secara daring maupun nggak daring, maksudnya secara online, offline gitu, ketemu langsung, kita harus punya semangat yang tinggi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu cinta semua anak di dunia. Mari kita menyanyikan Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Oke, Tuhan Yesus itu cinta semua anak, semua bangsa yang ada di dunia. Ya. Oke, Mbak Lin sekarang mau spoiler. Kita mau spoiler siapa di sini yang tahu Nabi Yesaya? Tangan. Nah, siapa itu Nabi Yesaya? Siapa ya Nabi Yesaya? Terus di sini siapa yang sudah sudah mengalami yang namanya diejek sama teman? Misal diejek karena nilainya lebih jelek, itu siapa? Atau diejek karena sepatunya nggak baru padahal masih bagus ya, sama-sama masih bagus, masih bisa dipakai, tapi temennya punya sepatu baru. Siapa yang pernah diejek atau diejek yang lainnya ya? Atau juga bisa juga kita siapa yang pernah dimusuhi sama orang banyak karena melaporkan teman yang mencontek. Kayak siapa yang pernah? Atau kalian yang jangan-jangan dilaporin? Semoga enggak ya, anak Tuhan enggak boleh mencontek ya, karena anak Tuhan itu harus jujur ya. Itu juga sebagai bentuk ketaatan. Jujur itu merupakan salah satu perintah Tuhan, jadi kita harus menaatinya. Kalau kita taat, kalau kita sayang sama Tuhan, kita harus menaati firman Tuhan. Nah, nanti yang Mbak Lin tanyakan itu ya, nanti itu akan terjawab di firman pada kali ini ya. Jadi pastikan kalian membawa Alkitab ya,
membawa Alkitab ataupun ya boleh deh HP suci juga nggak apa-apa. HP suci juga nggak apa, kitab suci lebih baik, atau tablet suci juga nggak apa-apa. Yang penting kalian buka ayat apa yang akan nanti diajarkan di firman ya, dan cari ini apa maksudnya sih, kenapa sih Mbak Lilin kok bilang ini disuruh, ini apa, siapa yang udah pernah diajar, terus Nabila itu siapa. Nah, nanti ya kita lihat di firman. Nah, sebelum kita mulai firman, kita mau menyanyikan terlebih dahulu. Menyanyikan adalah baca kitab suci. Yuk, mari kita menyanyikan lagu membaca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Oke, ayo mari kita mendengarkan firman Tuhan yang nanti dibawakan oleh Mbak Hega. Jadi mari kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab, HP suci juga nggak apa-apa, tablet suci juga nggak apa-apa, sama buku catatan jika diperlukan. Oke, kita akan mendengarkan kisah seorang anak yang sudah tadi di spoilerin di depannya sebelum lagu ini. Itu silahkan kalian cari tahu siapa itu Nabi Yesaya, dari mana asalnya juga ya, terus siapa sih Nabi yang pernah dimaksud. Oke, Oke, sebelum mulai firman pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan pada hari ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Engkau berikan. Berkatilah Tuhan untuk hari ini sekolah minggu, biar semua firman yang akan disampaikan dapat kami terima dengan baik Tuhan, dan dapat terjadi dalam kehidupan kami. Dapat kami lakukan firman ini sehingga kami dapat hidup seru dengan firman-Mu. Dalam tangan kuasa-Mu, haleluya, amin. Nah, ayat yang kita ambil pada hari ini itu berasal dari ayat Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid.
Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Nah, dari Yesaya 50 ayat 4-9a ini, Mbak Lin punya cerita. Jadi, ini akan cerita seseorang yang bernama Lilian. Nah, Lilian ini siapa sih? Lilian ini adalah seorang anak yang tinggal bersama kedua orang tuanya, dan dia memiliki anjing yang bernama Molly. Nah, dia ini jarang sekali untuk keluar rumah. Bahkan di depan rumahnya saja ketika dia ingin bermain dengan Molly, ia juga tidak pernah. Karena ia selalu menuruti perintah ibunya untuk tidak keluar rumah sementara ini. Nah, tapi dia bosan dengan kehidupannya di dalam rumah. Dia bosan memainkan HP, cuma main boneka-bonekaan dan bermain Molly di dalam rumah, bersama Molly di dalam rumah itu juga bagi dia sudah membosankan. Akhirnya dia izin kepada ibunya untuk keluar rumah, di halaman rumahnya saja untuk bermain dengan Molly, dan ibunya mengizinkannya. Nah, setelah itu si Lilian ini dia main di luar rumah bersama Molly di halaman rumahnya dengan tetap menggunakan masker. Tapi teman-temannya itu datang lewat di depan rumahnya. Kemudian teman-temannya itu bilang, Hei Lilian, kenapa kamu pakai masker? Takut banget sih, kan cuma main di depan rumah, nggak apa-apa kali, nggak usah pakai masker. Nah, teman-temannya bilang seperti itu ya. Lilian tidak menjawab apapun dan dia akhirnya berlari ke dalam rumah. Dia masuk dan dia menangis di dalam rumah. Dan dengan bingung ibunya itu datang. Dia bertanya pada Molly, kenapa? Molly menjawab, teman-teman mengejek aku mah, katanya aku penakut gitu. Nah, terus akhirnya tapi ibunya bilang gini, nak, nggak apa-apa, semua yang kamu lakukan itu sudah benar. Tuhan tahu apa yang kamu lakukan. Jadi nggak usah sedih lagi ya, nggak apa-apa. Sekarang kita makan aja ya, ibu sudah siapin makanan kamu. Dan dengan senang hati kemudian si Lilian ini beranjak dari tempat duduknya yang tadi di depan, beralih ke meja makan dan ia makan bersama-sama dengan ibunya. Nah, dari sini siapa yang pernah diejek? Ayo adik-adik pasti pernah ya, yang namanya diejek sama temennya, dibully sama temennya, itu pasti udah pernah. Nah, sama Nabi saya itu juga udah pernah loh, dia namanya dibully Nabi. Padahal Nabi itu siapa sih? Nabi itu orang yang taat dan patuh pada Tuhan ya, tapi dia pernah dibully. Terus tahu nggak, adik-adik tahu nggak yang namanya Nabi saya tuh siapa, tinggal di mana, lahir di mana, bapaknya siapa, tahu nggak? Ayo, nah, pinter. Nabi saya itu tinggal di Yerusalem. Nabi saya itu dari Yerusalem dan dia merupakan nabi yang besar di Perjanjian Lama. Nama bapaknya adalah Amos. Nah, Nabi Yesaya, seorang nabi itu berarti orang yang sangat patuh pada Tuhan ya. Nabi Yesaya itu orang yang sangat patuh pada Tuhan,
dia menuruti semua perintah Tuhan. Ia suka menolong, ia suka membantu, dan ia juga suka menemani orang-orang yang sedang bersedih hatinya. Ia selalu menghiburnya. Akan tetapi kadang-kadang dia juga mendapatkan yang namanya ejekan dari banyak orang, ya. Tapi dia tidak terus sedih, menangis, malu karena apa yang sudah ia lakukan, tidak. Nabi Yesaya itu malah justru semakin baik, ya. Dia percaya bahwa Tuhan itu selalu nolongin dia. Tuhan itu selalu ada buat dia. Jadi Nabi Yesaya itu ya ketika diajak dia biasa aja gitu. Dia tetap melakukan apa yang menjadi pekerjaannya. Nah, seperti itu adik-adik ya. Jadi ketika kita melakukan hal yang benar di mata Tuhan, kita lakukan saja gitu. Kita tetap menurut, ya. Contohnya adalah ketika tadi aturannya sekarang ini memang kita disuruh untuk menggunakan masker ketika keluar dari rumah walaupun di halaman rumah. Nah, itu berarti ketika kita menuruti itu dan kita tiba-tiba diajak, itu jangan takut, jangan risau, jangan malu, karena itu kita sudah melakukan hal yang benar gitu adik-adik. Nah, buat adik-adik yang punya cerita bisa di-share kalau mau berbagi cerita tentang pengalaman adik-adik semua pernah diejek, terus apa yang karena benar adik-adiknya itu, boleh banget buat berbagi cerita bersama kita di sini. Nah, sekian dari firman Tuhan pada hari ini, dan selanjutnya nanti kita akan memuji nama Tuhan. Dadah. Oke, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita melalui persembahan dengan diiringi lagu oleh persembahan kami. Sembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, persembahan kami. Ya, oke, marilah kita bawa persembahan ini dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas berkat-Mu, dan biarlah Tuhan persembahan ini dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat mengharumkan kerajaan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati semuanya Tuhan. Hanya di dalam tangan kuasa-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Oke, sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita mau berdoa penutup, ya, karena tadi udah dibuka dengan doa, maka harus ditutup dengan doa juga. Nanti setelah itu kita baru menyanyikan satu lagu lagi, ya. Mari kita berdoa untuk menutup sekolah minggu pada
hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih untuk semuanya. Tuhan, biarlah ya Tuhan apa yang sudah difirmankan dapat kami jalankan, dan biarlah kami dapat menjadi seperti Nabi Yesaya Tuhan, yang ketika diejek kami tidak membalas Tuhan, namun kami tahu Engkau selalu menolong kami Tuhan, dan bantulah kami untuk menjadi taat, untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik Tuhan, sehingga berkat-Mu akan selalu turun untuk kami. Tuhan, berkatilah kami semua Tuhan, hanya di dalam tangan kuasa-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, amin. Ya, kita menutup sekolah minggu pada hari ini. Kita akan bernyanyi lagi. Nyanyi terus ya, apa? Mari kita menyanyi. Giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah. Ya, kita harus bergirang terus, dan sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya ya. Jangan lupa kita harus selalu bergirang terus, dan bye bye.